Bangun pagi udah disorotin nih, buka-buka sosial media udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Dua kata lucu akhir-akhir ini adalah brave pink. Ibu-ibu kerudung pink dinilai sebagai pahlawan. Salam APBN, ambil positif bawa negatif, tonton videonya sampai habis. Maksud gue gini loh, kalau emang udah salah, udah blunder ya udah minta maaf aja, habis itu diem. Jangan pembelaannya AI. Sekarang dikit-dikit apa-apa korban AI, apa-apa korban AI. Nih lihat dulu videonya. To be honest, iya video itu gue percepat supaya mempersingkat durasi gue. Tapi kalian bisa lihat video itu banyak banget seliweran di FYP. Dan menurut banyak orang video itu adalah AI karena di belakang-belakangnya itu orang-orangnya keblur. Lalu bagaimana dengan video yang ini? Kalau video yang awal dibilang AI, mungkin rakyat masih banyak yang percaya. Video terakhir yang tadi saya sematkan, apakah itu AI juga? Wow, keren ya AI sekarang. Irama bibir dengan suara itu tidak lambat, mukanya sangat jelas, orang-orang di sekelilingnya juga terlihat aktif tanpa ngambang gambarnya, tanpa terlihat 3D, tanpa terlihat animasi. Keren ya AI zaman sekarang. Dan lucunya ibu-ibu kerudung pink ini dijadikan logo atau simbol warna. Untungnya gua tidak ikut-ikutan FOMO mengganti foto gua menjadi pink, hijau dan segala macamnya. Gua nggak ikutan sama sekali. Dan ternyata bener kan pemikiran gua, kalau warna pink itu tidak menyuarakan apapun, bahkan logo simbol warna pink itu justru menjadi simbol provokasi. Kalau dibilang ibu-ibu kerudung pink itu memiliki keberanian yang tinggi, ya saya akui. Tapi kalau dibilang ibu-ibu kerudung pink itu membantu menyuarakan aspirasi suara rakyat, mungkin bisa jadi. Walaupun yang saya lihat ibu-ibu kerudung pink ini hanya menyampaikan aspirasi dia untuk memaki, mencaci, menghina, mengeluarkan bahasa binatang terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Akhir-akhir ini media sosial diperbincangkan, diperdebatkan permasalahan warna pink dan hijau. Banyak yang bilang, ayo fokus kembali ke masalah substansi, jangan permasalahan warna diperdebatkan bla bla bla. Ya, memang betul, tapi permasalahannya warna itu dijadikan logo atau simbol. Simbol atau logo itu adalah sebuah objek untuk merepresentasikan ide atau gagasan. Jadi maaf-maaf aja kalau hal ini harus saya bahas, karena permasalahannya si ibu-ibu kerudung pink ini dijadikan logo, dijadikan simbol, dijadikan warna simbol sebagai pahlawan gitu. Pahlawannya di mana? Membantu menyuarakan aspirasi rakyat, memiliki keberanian penuh, tidak harus dengan cara memaki, menghina presiden. Memang iya permasalahan warna itu tidak harus diperdebatkan, tapi permasalahannya warna yang digunakan ini dianggap sebagai pahlawan. Dan yang kayak tadi saya bilang ya, kalau logo atau simbol itu adalah sebuah objek yang untuk merepresentasikan sebuah ide atau gagasan, melambangkan, merepresentasikan tindakan sebuah ide atau gagasan. Kalau logo atau simbolnya saja sudah melenceng, bagaimana dengan isinya? Ayo fokus kepada tuntutannya, fokus terhadap substansinya. Iya betul, tapi permasalahannya logo Brave Pink atau logo ibu-ibu kerudung pink ini sama sekali tidak merepresentasikan suara kita sebagai rakyat. Menurut saya justru ibu-ibu kerudung pink ini, si Brave Pink ini memiliki aspirasinya sendiri yang untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang dimana ibu-ibu ini menurut saya dia adalah anak abah yang masih sakit hati terhadap pilihannya yang gagal waktu pilpres. Lalu apanya yang dijadikan logo atau simbol sebagai pahlawan, sebagai perwakilan untuk menyuarakan suara rakyat? Bermasalah itu DPR, bukan presidennya. Kalaupun mau diturunkan, ya DPR-nya, bukan presidennya. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani maju ke depan, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Malu harusnya sama ibu kerudung pink. Mengenai warna pink tadi itu ya, yang kita ambil waktu itu sebagai logo karena memang simbol keberanian dari ibu anak, karena berani menghadapi aparat gitu. Kadang-kadang Toa juga mungkin terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi Toa mohon maaf, dan Toa pun tidak mungkin bisa mengikuti terus gitu perkembangannya, ditonton terus semuanya setelahnya, nggak mungkin. Aku sebenarnya udah nonton tuh video di awal sampai akhir, dan di video itu ibu itu hanya berkata sampai kepada bebasin semua mahasiswa, masih ada yang ditangkap ya, kalian ngapain nangkep itu. Aku udah nonton dari awal sampai akhir gitu, dan di situ kan nggak ada di bagian itu ya. Nah setelahnya aku nggak tahu lagi bos. Mbak Salsa, kok modelan kayak ibu kerudung pink yang ini nih, ha? Kok dibelain, ngapain? Hah? Mbak Salsa pas lagi bikin videonya kurang tidur, lagi ngantuk apa gimana? Kok nggak fokus? Makanya riset dulu, perbanyak data fakta, baru bikin video supaya nggak malu-maluin kayak gini. Mbak Salsa kan bilang kan, yang ngomongin ibu kerudung pink, kalian punya nyali nggak sebesar ibu kerudung pink? Kalau soal nyali aja hewan lebih punya nyali bu, ya. Tapi tidak punya adab. Nah itu karena hewan.
Kalau kita manusia diberikan apa? Hati, pikiran, otak yang pintar sama Tuhan, ya kan? Harus lebih punya adab ketimbang hewan. Masa ibu kerudung pink itu bilang bawa bensin di DPR di tengah-tengah masyarakat, itu kan mengajak ya, memicu masyarakat ya untuk berbuat hal-hal yang negatif gitu, nggak bagus. Terus aku juga lihat ibu kerudung pink itu di beberapa video bawa suku, bawa ras, ya, terus bilang Prabowo turun, gantinya Anies lah. Kenapa jadi Anies? Ini masyarakat turun ke jalan itu untuk mengkritik pemerintah, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kenapa jadi Prabowo sama Anies? Apa urusannya? Aduh ibu, kemarin pede kali Mbak Salsa belain ibu kerudung pink, ya kan? Sekarang minta maaf, mengakui bahwa kurang banyak nonton video, terlalu cepat menyimpulkan. Kemarin Kak Salsa Erwina sempat membahas tentang si ibu berbaju pink itu dan membuat video bahwa ibu berbaju pink itu ada terindikasi AI atau deep talk. Dan akhirnya Kak Salsa Erwina itu minta maaf dengan kesalahkaprahan dia mengatakan si ibu itu mensuarakan suara rakyat. Ya katanya Kak Salsa Erwina nggak 100% itu melihat cuplikan-cuplikan video lain. Padahal di cuplikan video lain juga itu ada kayak si ibu tuh nggak berpakai kerudung pink dan memprovokasikan caslon presiden lain dengan mengatakan presiden kita Dan itu benar ya, menurutku itu bukan AI, itu adalah video asli. Karena kalau misalnya AI itu lebih mulus ya untuk videonya, tapi ini tuh enggak, ini tuh masih buram-buram. Dan si ibu ini benar-benar muncul beberapa kali di FYP aku, itu tuh benar-benar dia menghina presiden kita. Seorang Kak Salsa Erwina aja bisa sampai salah, apalagi tuh ya para netizen dan buzzer itu pasti sangat-sangat senang dengan adanya video ibu itu yang beredar. Akhirnya para provokator tuh ada yang senang, dan akhirnya itu kita tidak dengan apa yang kita mau, dengan tuntutan kita itu jadi terpecah belah lah suara kita jadi bingung, kita jadi kayak ini tuh sebenarnya apa sih? Tapi balik lagi, tuntutan kita itu apa? Ya udah, kita perjuangkan tuntutan kita. Jangan sampai kita terpecah belahkan oleh provokator. Salsa Erwina akhirnya membuat video klarifikasi permohonan maaf karena Toa ternyata baru saja melakukan kesalahan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalian bisa lihat sendiri, ini gue screenshot di jam yang sama, di waktu yang sama ya. Kalian bisa lihat gue upload video terlebih dahulu sebelum Kak Salsa Erwina mengupload video permohonan maaf. Jadi yang tayang duluan video gue. Terus tiba-tiba di VT gue yang duluan tayang itu tiba-tiba gue diserang sama netizen, katanya udahlah Kak, udahlah Ci, Kak Salsa Erwina itu sudah minta maaf bla 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 bla. Iya betul, Salsa Erwina sudah minta maaf, tapi video gue duluan tayang. Ya sabar dong, ini gue baru buat videonya nih. Kepada Kak Salsa, saya pribadi mengucapkan banyak amat terima kasih dan sangat menghargai permohonan maaf yang dilontarkan oleh Kak Salsa Erwina. Saya juga memahami namanya lagi fokus terhadap suara rakyat dan segala macam. Mungkin juga kita tidak mendalami, tidak meneliti banyak video lebih lanjut gitu. Jadi kita hanya melihat apa yang lewat di FYP kita, habis itu langsung dibuatkan konten. Gak apa-apa Kak, permohonan maaf saya terima, karena mau gimana pun saya juga sebagai konten kreator juga pernah melakukan kesalahan, pernah belibet, pernah blunder, ya segala macamnya, hal-hal itu wajar lah. Yang terpenting terima kasih Kak Salsa karena sudah menjadi gentle untuk berani memohon maaf, karena meminta maaf itu tidak dapat dilakukan oleh banyak orang. Dan buat para pendukungnya Kak Salsa Erwina, coba kalian telaah baik-baik video gue yang sebelumnya itu ya. Gue sama sekali tidak menghina, tidak mencaci Salsa Erwina gitu loh. Gue hanya mengkritik, dan gue hanya bilang dalam konten gue itu, gue sangat amat menyayangkan kalau seorang Salsa Erwina itu bisa kecelek gitu loh. Gue sangat menyayangkan hal itu. Bukan berarti gue tidak mendukung Kak Salsa, bukan. Masa iya kalau hal jelek, hal buruk harus gue dukung, harus gue benarkan? Ya enggak lah. Kalian itu loh, kalau dengerin video tuh biasain sampai habis, telah bener-bener. Jangan panas hati mulu, jelek sangka mulu, kata gue mah. Buat kalian kalau ada yang bilang, kenapa sih perkara pink hijau aja dibahas, permasalahan pink hijau aja dipermasalahkan, fokus aja sama tuntutannya, fokus aja sama tujuannya. Kenapa rakyat jadi terpecah belah dan segala macam bla bla bla, ini itu. Sini ya, gue kasih tahu. Yang memulai awalnya itu siapa? Yang menyuarakan pink hijau itu siapa? Kalian tahu nggak kalau prakteknya dalam lapangan yang terjadi akhir-akhir ini, kenapa suara rakyat jadi terpecah belah? Ya karena ada kubu hijau dan kubu pink. Makanya menurut gua diperlukan klarifikasi atau penjelasan dari salah satu penggagas pink dan hijau ini. And thank God, terima kasih karena Kak Salsa Erwina sudah memberikan klarifikasi permohonan maaf sebagai salah satu pencetusnya. Mungkin bukan sebagai pencetus ya, tapi sebagai orang yang mendukung Brave Pink tersebut.
Kalau masalah orang yang jago matematika itu ya udahlah urusan dia lah ya itu. Jadi permasalahan hijau dan pink ini harus diselesaikan dulu, karena itu asal muasal awal mulanya terjadi pengkubu-kubuan. Kenapa rakyat bisa terpecah belah, ini itu segala macamnya, karena kubu pink dan kubu hijau ini. Kalau permasalahan hijau dan pink ini sudah selesai, sudah clear, sudah case close, baru kita bisa menyatukan satu suara lagi untuk sama-sama fokus terhadap tuntutan dan gagasan tujuan utamanya. Bukan malah justru membungkam orang yang mempermasalahkan permasalahan warna. Banyak orang yang menyepelekan permasalahan warna. Ya elah, masalah sepele doang, perkara warna aja pakai diperdebatkan bla 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 bla. Ingat ya, permasalahan yang sepele menurut kalian belum tentu sepele juga untuk orang lain. Karena ketika sebuah simbol atau logo itu tercipta, kita tuh harus research dulu apa arti simbol itu, apa arti warna itu, kenapa warna tersebut dijadikan lambang sebagai pahlawan dan segala macamnya. Dan yang gue temukan selama permasalahan hijau dan pink itu, untuk hijaunya oke, hijaunya benar-benar oke gitu. Tapi untuk pinknya, oh no. Tidak menemukan sama sekali video positif terhadap ibu-ibu kerudung pink yang dijadikan sebagai logo Brave Pink, selain video ibu-ibu itu menghina-hina Bapak Presiden Prabowo Subianto. Fokus tujuan utama kita ini adalah untuk meningkatkan kinerja DPR agar lebih baik, atau dalam demo kemarin paling banyak adalah hashtag bubarkan DPR. Tujuannya itu DPR, bukan untuk melengsarkan Prabowo Subianto dan menggantikannya dengan Anies seperti yang diteriakan oleh ibu-ibu kerudung pink tersebut. Itu udah melenceng dari jalur dan tujuannya. Tidak menemukan video ibu-ibu kerudung pink itu selain kalimat kata-kata provokasi, dan hal positif dari ibu-ibu kerudung pink yang dapat gua pelajari adalah keberaniannya. Hanya keberaniannya. Sisanya isinya provokasi, provokator. Kita ini hidup di lingkungan yang berpolitik, yang kita tidak bisa menyamaratakan ratusan juta kepala kita untuk menjadi satu suara. Gak bisa. Setiap kepala itu memiliki isinya masing-masing, setiap kepala memiliki pemikirannya masing-masing. Kalau kalian semua bilang fokus aja sama tujuan utamanya, fokus aja sama gagasannya, lalu menurut kalian ibu-ibu kerudung pink itu menuju pada gagasan dan tujuan yang kita tuju? Mengganti Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan itu tidak ada dalam 17+8 tuntutan loh. Tidak ada dalam tujuan kita berdemo loh. Kalau permasalahan warna-warna ini sudah selesai, kita bisa kembali dalam satu kubu, melakukan satu tujuan yang sama, dan kita dapat fokus terhadap gagasan yang akan kita tuju. Untuk Kak Salsa Erwina, kamu hebat. Sekarang sudah mulai terbuka kan siapa Salsa sebenarnya. Pertama saya kan curiga sama dia karena Deddy Sitorus. Video potongan aja dia langsung percaya padahal dia orang pintar, itu satu. Terus kedua, pendukung video AI. Orang curiganya gini, dia kan orang pintar, masa dia nggak bisa membedakan video AI sama yang aslinya? Nah itu kedua. Terus ketiga, pemerintahan Prabowo, pendukung Pak Prabowo. Dia kan orang pintar, awal-awalnya dia kan menyerang DPR, kok sekarang dia menyerang Pak Presiden. Sudah mulai terbuka tabir siapa Salsa sebenarnya. Yang dulu kalian itu menghina-hina saya, mencaci saya, sekarang sudah mulai berbalik arah menyerang Salsa. Jadi kalian cepat-cepatlah sadar ya.